Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan depan ini ada mobil BMW 323i, belakang ada Mercy yang ya sepertinya sama-sama di setel agak sporty ya, tidak standar. Sekalian mau bahas kalau ada mobil itu orang mikir untuk keperluan apa gitu ya. Soalnya kan ya daerah beda-beda. Penulis pengen bahas ini karena lihat mobil depan ini kan nggak stabil banget. Goncang. Apalagi jalan kayak gini. Bannya mobil depan ini termasuk super lebar ya, lebar besar, diameternya bannya sudah mepet sekali dengan bagian bodinya, selisih ya kira-kira 2 jari ya. Dan seperti bisa dilihat, jalan beginian nggak bisa sekencang mobil standar karena ya bakal mentok pasti kalau terlalu kencang. Nanti lewat polisi tidur pasti pelan-pelan sekali ya. Mobil belakang juga sama ya, pelan-pelan ya. Itu ya resikonya kalau modif nggak mikir kondisi jalan. Kalau cara mengatasinya sih kebanyakan udah tahu, per dibuat lebih keras, dan ya sepertinya mobil depan ini pernya dibuat sudah lebih keras. Ini kalau lihat dari shock breaker termasuk masih fungsi shock breakernya. Jadi rupanya goyangan kiri kanan tadi itu karena pengaruhnya stabilizer. Jadi ini stabilizernya sepertinya juga sudah diganti dengan yang lebih keras. Jadi rollingnya sangat-sangat minim kayaknya. Yang belakang juga bannya sudah lebar, mepet bodi juga. Ya sebenarnya no problem sih ya modifikasi seperti itu kalau kondisi jalan yang dilewati nggak kayak gini. Ini bannya juga cenderung terlalu lebar sehingga chambernya terlalu besar ya kayaknya ya. Jadi ketika bodi ini terhempas ke bawah gitu ya, habis gini itu bannya membentuk chamber yang terlalu besar. Ini seandainya belok kiri gitu, bagian kanan bakal ngangkat ini. Entah apakah ada setelan chamber yang bisa dirubah untuk mobil ini. Kenapa kok lambat ini? Jalan gini aja nggak berani kencang sih kan, karena jalannya emang berubah-ubah ya kondisinya ya. Si penulis tunjukkan Mercy-nya juga sama-sama loh, cuma yang Mercy-nya lebih tinggi ya jarak mainnya ya. Tapi yang Mercy-nya ini bagian belakang terutama ya terlalu keras. Yang keras mungkin yang depan mungkin sudah dikeraskan juga, cuma yang belakang rasanya over, terlalu berlebihan ya. Jadinya ya gak stabil yang belakang. Ban sama-sama lebar, tapi yang ini rupanya peredaman bagian belakangnya yang buruk. Ini padahal AMG ya, AMG, tapi rupanya bannya sudah diganti sendiri kayaknya ya, karena lebar sekali nih bannya.
Cuma dibanding yang tadi masih lebar yang tadi. Oh ya, solusinya sudah tahu semua pasti ya. R-nya dibuat lebih kuat. R dibuat lebih kuat. Ya tentu jarak main juga diperhatikan. Ini jarak mainnya masih lebih besar dari yang tadi. Ini setelannya pakai 3 jari ya. 3 jari gini ya. Cuma ini shock breakernya yang jelas kurang nih kalau yang Mercy-nya ini. Lihat nanti kencang gimana ya. Karena ya terlihat mobilnya kurang stabil. Nah, soal suspensi ini orang itu seringnya lihatnya dari model ya. Jadi nawarkan per, nawarkan shock breaker itu dari model. Oh, kalau untuk mobil ini tipe ini maka R-nya yang ini, shock breaker-nya yang ini gitu ya. Ya padahal itu nggak sepenuhnya benar ya. Yang namanya shock breaker itu yang penting bisa nempel, bisa kepasang. Tapi angka yang pasnya bukan tergantung tipe, bukan tergantung model. Jadi, oh ini tipe sportnya untuk mobil misalnya depan ini AMG C200. Nah, harusnya nggak gitu ya. Karena ya tiap tuning beda-beda. Kita lihat mobilnya gitu. Nah, itu karena bagian shock breaker-nya itu kurang ya. Bagian shock breaker-nya nggak pas. Beli paketan misalnya, oh ini yang model sport, misalnya KYB. Oh yang merah model sport, yang kuning model biasa. Nggak bisa ya, yang seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan dengan modifikasi. Jadi misal modifikasi kayak gini ini kan yang termasuk nggak umum kan di luar negeri ya. Jadi mereka ngesetnya itu berdasarkan asumsi bahwa jarak main ban cukup dan kondisi jalan rata, betul-betul rata. Nggak mempertimbangkan jalan kondisi yang seperti di sini ya, yang jalannya amburadul seperti itu. Jadinya ya kalau beli paketan ya salah. Harusnya kalau untuk mobil yang seperti ini ya belakang pakai yang lebih keras daripada yang depan untuk shock breaker ya, sorry. Untuk shock breaker terutama ini karena yang belakang jelas sekali mentul kayak gini ya. Jadi ya kayak gini ini nggak stabil ini, apalagi nanti kondisi jalan tol Indonesia. Jalan tol Indonesia kan jalannya termasuk banyak tambalan, termasuk banyak naik turun gitu ya. Mobil itu tadi dipakai kecepatan tinggi di jalan tol ya bahaya. Karena apa? Karena goyangan bakal terlalu banyak. Jadi ya sayangnya memang orang-orang kalau beli suspensi itu modelnya paketan. Jadi model jadi misalnya mobil ini paket suspensinya ini gitu ya. Padahal kalau yang namanya suspensi itu harusnya dicocokkan dengan kondisi masing-masing. Di luar negeri yang penulis tahu nggak ada model paketan ini. Suspensi akan custom, disesuaikan dengan kondisi masing-masing kendaraan. Untuk disesuaikan dengan pemakaian juga. Ingin kencang di jalan yang itu tadi, atau jalan tol Indonesia yang dedek gitu kan, ya harus disesuaikan juga suspensinya. Jangan berpikir jalan kita kayak Nürburgring gitu ya, yang mulus, super mulus. Gak iso lah. Tuningnya untuk Nürburgring dipakai di sini nggak cukup.
nggak cocok. Jarak main suspensi terlalu sedikit, terus peredaman juga kurang. Bisa jadi untuk dari sisi sway barnya juga kurang. Pemakaian anti roll sway bar pemaneh jenenge itu. Stabilizer itu juga ada yang mencoba mencari cara gimana caranya, nggak ada sama sekali. Penulis tahu minim ada 2 tuner yang begini, kalau nggak salah White Wolf atau apalah di Australia, dan satu lagi di Amerika yang Suspension Truth channelnya. Dan ya mereka ini adalah tuner mobil juara, tunernya mobil yang sering juara. Tim-tim yang juara sering sekali minta rekomendasi mereka atau minta setkan ke mereka. Dan itu caranya salah satunya adalah meminimalisir anti rollnya, mengurangi penggunaan stabilizer atau sway barnya. Jadi stabilizernya dicoba dikurangi, dibuat selembut mungkin, sesedikit mungkin. Bahkan ada juga settingan yang tanpa menggunakan stabilizer. Kenapa seperti itu? Karena stabilizer itu tidak ada shock breakernya, tidak ada dampernya. Jadi stabilizer yang ada dampernya itu cuma ada pada Koenigsegg. Jadi Koenigsegg itu punya paten ya, yang bisa menghasilkan stabilizer yang ada shock breakernya. Jadi itu pakai paten dan modelnya nggak kayak model biasa, modelnya model triangle atau apalah gitu ya. Tapi yang jelas tujuannya mengurangi body roll sedemikian rupa, tapi dengan ada juga stabilizernya, ada dampernya, ada shock breakernya. Jadi kalau tanpa stabilizer itu nggak ada ya goyangan kiri kanan. Kalau stabilizer keras ada muncul goyangan kiri kanan. Makin besar nilainya makin kencang goyangan kiri kanannya. Biasanya mobil-mobil yang profilnya tinggi ya, seperti yang depan ini Sigra atau di depan ini Avanza, itu pakai stabilizer. Apalagi yang kelas-kelas Innova, Fortuner. Mobil yang tinggi ya mau nggak mau harus menggunakan stabilizer atau anti sway ini, anti sway, karena kalau nggak gitu gampang roboh. Karena solusi lainnya adalah pairnya harus dibuat lebih keras. Problem kalau pakai pair lebih keras, itu ya tentu jadi lebih keras semuanya. Kalau misalnya anti sway-nya yang dikuatkan, pairnya bisa dikurangi jadi lebih empuk. Cuma masalahnya ketika jalannya itu tidak rata ya, permukaan bagian jalan kiri dan kanan tidak rata, nah itulah di saat dimana sway bar itu malah mengganggu kenyamanan. Jadi di jalan buruk ya istilahnya itu bakal goncang keras kiri kanan. Ada sih ya yang model model mirip sway bar gitu yang pakai peredam, ada dampernya, ada shock breakernya. Apa sih yang dipasang di belakang biasanya umum di Fortuner, lali jenenge. Tapi itu adanya cuma di ya Fortuner atau apa mana sih jenis sing sayangannya dari Mitsubishi, Pajero Sport ya. Dari Pajero atau Fortuner biasanya adanya, atau Innova. Sementara yang kendaraan lain nggak ada ya.
alatnya itu yang barang warna putih kelihatan di belakang gitu loh. Itu akan mengurangi goncangan kiri kanan karena rasanya yang seperti itu ada shock breakernya. Ada shock breaker, goyangan kiri kanan akan jauh berkurang. Nah, goyangan kiri kanan ini nggak terjadi pada mobil yang nggak ada stabilisernya. Tapi ya sekarang ini kayaknya banyak kendaraan pakai stabilizer. Biasanya kayak ya yang model Agya lah. Agya itu kalau nggak salah kecuali tipe terendah semuanya pakai stabilizer. Cuma di Daihatsu saja yang tipe tertingginya yang pakai stabilizer, sementara yang lain enggak. Entah lagi ya kalau sudah berubah. Mobil penulis itu merupakan ya salah satu yang tanpa stabilizer. Dan yo enak banget lah ya kalau dipakai lewat jalan tidak rata, majeng slek gitu ya, pakai kencang, pakai pelan, lancar aja. Karena apa? Karena antara satu ban dengan yang lain itu saling independen, nggak ada terikatan. Jadi yang bisa meningkatkan kenyamanan itu adalah ketika ban satu dengan yang lain itu independen. Nah, stabilizer membuat ban satu dan yang lain itu tidak independen. Jadi ketika yang kiri ngangkat, maka yang kanan akan ikut diangkat. Karena kondisi jalan kanan itu bisa beda dari yang kiri, maka ketika kanan diangkat ya bisa terjadi sentakan. Nah, itu yang bikin ketidaknyamanan kalau mobil ada stabilisernya. Tapi balik lagi ya, kalau mobil yang dimodif seperti itu, yang sering salah adalah dari sisi shock breaker. Kalau soal stabilizer mungkin wis diukur lah barangkali, wis dibuat pas karena butuhnya untuk zigzag. Walau sebenarnya di tol juga nggak terlalu butuh zigzag ya. Palingnya cuma hindar kiri, terus baru 1 detik kemudian hindar kanan. Nggak butuh misalnya habis kiri langsung kanan gitu ya. Rasanya situasi yang butuh seperti itu sangat-sangat jarang terjadi. Nah, situasi yang begitu itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah shock breakernya. Shock breaker pakai yang lebih meredam. Jadi setiap terjadi pergerakan suspensi, setiap terjadi goyangan ya, misalnya dari belok kiri ke kanan gitu ya, kan ada mentul-mentul gitu kalau stabilisernya keras. Nanti goyangannya seperti itu yang harus dikurangi untuk membuat kendaraannya stabil. Nah, stabilizer yang bisa membantu mengurangi goncangan tadi. Shock breaker yang bisa mengurangi goncangan tadi. Shock breaker yang membantu membuat kendaraan lebih stabil. Jadi harusnya bolehlah pakai per keras, silakanlah pakai ban lebar sampai mentok bodi, tapi dari sisi shock breakernya wajib disesuaikan. Baru setelah shock breaker disesuaikan, mau jalan kencang di kondisi jalan kayak apapun bisa pede. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.